Nah, kalau misalnya ini Mbak, badan-badan atau usaha yang ingin melakukan kerja sama gitu. Nah, ada klasifikasi atau syaratnya nggak sih? Misal, oh kamu harus usahamu itu harus sudah legal secara hukum atau harus gimana? Umumnya ya, Oh. bahwa manakala yang salah satunya diajak kerjasama, yang sudah biasanya mesti akan melampirkan NIB. Oh bener bahwa emang dia usahanya itu gitu ya, bahwa memang yang dia jalankan ini itu yang sebagai penguat pihak satunya. Itu tadi, maka ketika sebelum buat kerjasama kan kita harus tahu nih bukan lawan ya, rekan kita seperti apa. Kalau cuman hanya berbekal dengan oh dia badan hukum PTX, dia hanya mengatakan PTX, nggak ada tuh aktenya, nggak ada NIB, nggak ada, nggak ketahuan kantornya di mana, bagaimana aku akan percaya kan gitu. Bahasanya ketika kita mau bekerja sama tuh berpikir ke depan aku akan seperti apa. Kalau terjadi sesuatu aku akan nagih ke siapa, kan tuh harus jelas gitu ya. Itu sih. Jadi kelengkapan atau legalitas dari mana kalau kita bekerja sama dengan PT, badan hukum ataupun badan usaha, semua harus di depan. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berdamai. RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah, Nah, ini kalau misalnya manfaat Manfaat dari perjanjian kerjasama sama-sama nyaman, artinya kewajibannya si A jelas, kewajibannya si B jelas, dan itu relate dengan apa hak masing-masing. Atas apa yang sudah disumbangkan per masing-masing pihak ngerti nih. Oh, memang adil kok, gitu. Karena itu semua berdasarkan sudah kesepakatan, tidak yang tiba-tiba disajikan tanpa dipelajari. Oh ya, baca dulu setiap perjanjian yang akan kita tanda tangani. Itu paling utama gitu ya. Jadi kalau orang bilang bahwa literasi kita mungkin buruk, jangan kemudian oh iya enggak, sanggah. Oh enggak, aku akan membaca selalu yang akan aku tanda tangani. Jadi kalau nggak jelas atas pasal-pasal yang ada, yang mungkin kadang ada mungkin yang kalimatnya tuh kayaknya muter-muter gitu ya. Ini apa sih? Ya sudah cukup dengan misalnya kita tidak berkenan atas kalimat tersebut karena khawatirnya jadi ambigu, khawatirnya jadi punya makna banyak, pilih kalimat yang sama-sama keduanya memahami. Jadi kalau ada apapun itu, oh ya memang ini kok yang kita pahami bersama kayak gitu ya. Jadi jangan sungkan, jangan merasa bahwa ini sudah mau titik limit mau kerja sama, masa aku hanya nanya yang kayaknya rimih-timih bahasanya gitu ya. Cuma mau tanda tangan aja bisa ribet Karena gitu kan. nanti kelihatan aku nggak paham dong, nanti kelihatan aku begini dong, salah besar ya. Lebih baik kita kelihatan nggak paham di depan gitu ya, dibandingkan kita bergaya sok tahu ke belakang ada sesuatu, aduh aku kok nggak nanya sih kemarin, Malah menyesal buntung nanti kemudian kan, kayak gitu. Jadi detail per pasal, kalau dibikin pasal atau per poin, bahas sampai tuntas yang kira-kira membuat orang lain berpikiran ganda, diperjelas lagi. Itu penting gitu ya. Contoh ada juga yang bercerita bahwa dia bukannya untung dalam suatu bisnis, dia buntung gitu ya ketika kerjasama dengan pihak lain. Tadi mungkin ada satu badan usaha, aku pernah cerita juga sama Cece, bahwa dalam perjanjian tersebut dia itu harus menyetor beberapa pekerjaan yang ternyata di dalam perjanjian itu tidak boleh maksudnya tidak boleh diedarkan, wajib dia kerjakan sendiri. Ternyata ketahuan bahwa itu disubkan ke orang lain, padahal dalam kerjasama tuh nggak boleh gitu ya. Dia nggak membaca detail, kena tuan prestasi. Padahal dalam perjanjian itu detail dikatakan kalau dia ternyata ketahuan mensubkan dan sebagainya, maka dia kena denda. Nah itu kekuatan membaca, memahami pasal per pasal wajib kita punya ketika kita bikin perjanjian kerjasama. Jadi sebelum tanda tangan baca lagi dengan cermat gitu kan. Dan tadi kalau misalnya kita buat perjanjian kerjasama tuh bisa membuat nyaman kita berdua. Betul. Untuk kedepannya sudah jelas tertulis dan sah, apalagi sah melalui notaris, itu membuat teman-teman jadi jalan ke depannya akan lebih enak gitu ya Mbak ya. Gitu. Nah kalau ini kadang orang tuh suka bingung perihal ini Mbak, antara MOU dan juga kerjasama itu sama nggak Mbak? Oke. MOU Memorandum of
understanding gitu ya, bahwa itu adalah sama-sama yang memang disepakati, poin-poin yang disepakati. Tetapi kerjasamanya yang secara luasnya seperti apa itu belum tertuang. Makanya ada yang mungkin MOU, MOA-nya sudah yang ke agreement gitu ya. Jadi akan lebih bahasanya kalau MOU itu mesti adalah di depan atau ibarat kata pra perjanjian. Apa aja tuh yang disepakati antara Esi sama Alfi, ditulis tuh yang disepakati dulu gitu ya, belum secara teknis, baru kemudian dituangkan dalam perjanjian kerjasama secara pasal per pasalnya atau mungkin poin per poinnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, pekerjaannya apa saja. Jadi uraiannya lebih banyak di dalam perjanjian kerjasama gitu ya. Kalau dalam MOU itu adalah poin-poinnya yang boleh atau yang disepakati akan dikerjakan bareng gitu ya. Tapi kalau ada juga nanti mungkin sering mendengar namanya NDA, non-disclosure agreement, apa saja yang boleh dibuka dan nggak boleh dibuka, itu kalau biasanya antara badan hukum gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara kerjasama secara umum, intinya kesepakatan atas pekerjaan atau yang tidak boleh dilakukan dalam satu kerjasama tersebut tertuang jelas di sana secara detail, hak dan kewajibannya, bagaimana untungnya, bagaimana ruginya, apa yang bisa di cover, apalagi pekerjaan yang dikerjakan apa saja, dan bagaimana manakala tidak dikerjakan, runtut tertulis dalam perjanjian tersebut. Jadi fungsi perjanjian itu kayak arahan bekerja bareng-bareng. Jadi pegangannya kalau kok kamu ngerjain ini, lo kan udah tertuang di dalam perjanjian kita bahwa yang harus kamu kerjakan A, B, C, D, E, F, G. Kok Cik Alfi cuma ngerjain A, B, C doang, kayak gitu ya. Jadi lebih enak. Apalagi kalau temen mau nyinggung, kok nggak ada tulisannya gitu ya. Dan gue bilang, ini jadi sambat terus gerutu gitu. Tapi kadang orang cukup kok MOU aja gitu. Jadi mereka cuma misalnya perjanjiannya itu cuma 3 bulan atau 1 bulan, jadi cuma MOU doang, jadi nggak ada perjanjian secara lengkapnya. Itu bisa ya MOU doang itu kan artinya hanya kesepakatannya saja gitu ya, yang itu kadang kurang detail menjelaskan tentang apa saja. Sebenarnya begini, yang disebut dengan perjanjian atau kesepakatan selama tidak ada permasalahan itu menjadi pegangan dalam jangka waktu yang mereka sepakati gitu ya. Nah, perjanjian kerjasama ini fungsinya juga hampir sama, tetapi juga sebagai warning system gitu ya. Artinya, dia nggak ngerjain, ini sudah tertuang jelas. Bahkan saya kalau yang bawah tangan, kan kalau notaris jelas ya bahwa saksinya adalah pejabat gitu ya. Tapi kalau bawah tangan biasanya kemudian tulisan tangan, ini jelas tulisannya Alfi. Nggak dalam paksaan, tulisannya rapi, runtut, kok dia nggak sepakat dengan isinya, itu bisa jadi alat bukti kita, bahasanya gitu ya. Jadi karena kalau dalam perjanjian kerjasama kan A sampai Z-nya tertuang yang memang sudah disepakati dan tidak disepakati untuk dikerjakan. Tapi kalau MOU itu pada umumnya hanya kesepakatan aja. Gitu tapi ya. sama-sama sah kalau misalnya itu. Selama ditandatangani dua belah pihak, kerjasama pun juga selama ditandatangani dua belah pihak, maka jangan pernah melakukan pekerjaan bareng dengan salah satu pihak yang nggak mau tanda tangan. Udahlah, tahu sama tahu, nggak perlu begini, mending tinggalkan. Kayak gitu. Hati-hati. Karena nggak punya pegangan kita gitu. Jadi berarti MOU juga kalau misalnya kesepakatan dan ditandatangani itu berarti ya, sah juga. sah saja gitu ya. Tapi lagi-lagi MOU itu di lapangan bukanlah perjanjian. Itu hanya salah sama-sama mengetahui. Makanya sebutannya kan memorandum of understanding gitu ya. Apa-apa yang sudah difahami. Tapi berbeda dengan perjanjian. Perjanjian kan sama-sama ngerti nih. Berjanji kita melakukan kerjasama, apa kerjasamanya? Jangka waktunya berapa? Sekian. Tugas pihak satu apa? Tugas pihak dua apa? Yang nggak boleh dikerjain pihak satu apa? Yang nggak boleh dikerjain pihak dua apa? Kemudian kalau pihak satu untung bagaimana? Pihak dua untung bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Detail akan dibahas dalam perjanjian. Bingung? Kalau legal tuh tadi bener Mbak. Jadi harus konsultasikan biar lebih aman, nyaman, tenang, tentram, sentosa, damai sampai masa depan. Nah, kalau misalnya kita ini ada pelanggaran, nah diselesaikannya biasanya secara atau ke pengadilan? Baiknya kalau ada pelanggaran, misalnya tadi kita kerjasama apa, Cek? Bikin warung makan gitu ya. Ternyata kok aku tidak pernah bikin laporan gitu ya.
lebih bagus tuh itu sudah detail di dalam perjanjian. Bagaimana jika si Esi nih dia nggak bikin laporan Iya, atas usahanya, maka dia kena misalnya denda. Jadi enakan tuh kalau tulis semuanya aja. diatur Oh, iya. gitu ya. Yang sudah terpikir atas sebenarnya setiap orang itu kan berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi kalau kita pas diem, nanti kalau Alfi ini, begini kalau gimana ini. ya? Kalau Esi begini gimana Pas ya? lagi mau tidur itu kepikiran, oh ya Justru ini. itu segera tuliskan agar itu bisa dibahas. Bisnis seperti itu gitu ya. Jadi detail per detail kalau bisa dituliskan. Nah, yang belum ada di dalam perjanjian itulah yang nanti manakala jadi sesuatu musyawarah mufakat dulu, Oke. mesti gitu ya. Dengan mediator kah atau dengan arbitrase kah atau dengan pengadilan langsung yang sudah diatur di perjanjian. Perjanjian. Tapi daripada susah-susah ke pengadilan sebagainya, atur serigid mungkin. Nah itu tadi, jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih rinci gitu kan, atau lebih detail tentang isi perjanjian, biar kedepannya nggak ada one prestasi ya kan, jadi nggak ada Tidak ada hal-hal yang dirugikan. tidak ada yang dirugikan. Kalau rugi ya rugi bareng, untung bareng. Jadi Moga-moga nggak rugi, amin. amin. Jadi kalian bisa konsultasikannya di Legal to Us. Jadi jangan ragu-ragu untuk call Legal to Us untuk konsultasi perihal perjanjian kerjasama atau konsultasi perihal hal lainnya. Jadi itulah tadi Mbak Esi, kita telah membahas perihal perjanjian kerjasama. Wah, jadi seru sebenarnya, cuman karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa secara Bikin part lain gitu ya. rinci Dibikin banget part lain boleh. gitu kan. Tapi seru kalau misalnya legal plan ada yang mau ditanyakan bisa langsung di Bagian tulis di bawah kolom dari YouTube komentar. ini ya? Tulis di kolom komentar saja. Atau mungkin mau pengen kita ngangkat tema apa juga boleh ya, Cek ya. Boleh. Kalau misalnya teman-teman punya problem tentang usaha atau perihal ya badan usaha, badan hukum atau perihal perjanjian atau perjanjian yang lainnya, masih banyak perjanjian-perjanjian yang akan kita bahas, atau mungkin ada ide dari teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar atau call Legal to Us. Terima kasih. Bye bye.